Selamat datang dan selamat malam. Kembali lagi saya Denny, narator dari Rumah Horor Indonesia, menyapa sobat RI sekalian. Semoga kalian berada dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Pada malam hari ini saya akan menceritakan sebuah tulisan dari Bang Billy mengenai pengalaman menyeramkan sewaktu sebuah keluarga liburan di Tulung Agung. Inilah dia, Monyet Putih. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Marty. Saya ingin menceritakan sedikit tentang pengalaman mistis yang nyata yang saya alami sewaktu liburan ke rumah mertua. Hari itu suami saya mendapat cuti tahunan dari kesatuannya. Kebetulan dia seorang anggota TNI. Kami juga sudah sepakat kalau cuti tahun ini kami habiskan di rumah mertua di Tulung Agung, Jawa Timur. Singkat cerita, kami pun berangkat. Kebetulan waktu itu kami masih pengantin baru, jadi ini adalah kunjungan pertama saya ke sana. Pesawat kami tiba di Surabaya jam 7 malam. Terus kami meneruskan ke Terminal Bungurasih untuk naik bus ke Tulung Agung. Sepanjang perjalanan tak ada perasaan aneh-aneh, semua normal saja. 4 jam perjalanan kami habiskan dengan bercakap-cakap. Memasuki kota Tulung Agung, kami harus melewati jembatan perbatasan Kediri dan Tulung Agung. Jembatannya biasa saja, tapi mungkin karena sudah jam 11 malam, kendaraan yang lewat pun hanya bus kami. Setelah melewati jembatan, saya melihat ke kanan. Ternyata tepat di samping jalan itu ada pemakaman umum. Tapi yang buat saya bertanya-tanya, kok nisan yang ada tidak banyak dan semua nampak seperti kuburan tua. Kemudian saya melihat sebuah pohon beringin besar. Di bawah pohon itu nampak sebuah gubuk dan ada 2 buah patung di depannya. Dan yang buat saya kaget, saya melihat seekor monyet putih duduk di bawah pohon itu. Spontan saya bertanya kepada suami saya, "Ayah, lihat itu, ada monyet putih duduk di bawah pohon." Suami saya gak menjawab, tetapi malah menarik kain gorden jendela bus. Saya pun menanyakan kenapa dia melakukan itu. Suami saya hanya menjawab, "Nanti cerita di rumah." Akhirnya saya diam dengan hati penuh tanda tanya. Kami pun tiba di rumah tepat pukul 12 malam. Kami disambut oleh semua anggota keluarga dan dipersilakan istirahat. Dan karena memang kami lelah, akhirnya setelah membersihkan badan, kami pun tertidur dan lupa dengan kejadian tadi. Esoknya ketika kami sedang sarapan, saya teringat dengan kejadian semalam dan menanyakan hal itu kembali. Tapi kali ini saya bertanya kepada mertua saya, "Bu, semalam setelah jembatan, kami lewati pemakaman. Itu pemakaman umum ya, Bu?" Mertuaku menjawab, "Oh iya, itu pemakaman umum. Memangnya kenapa?" "Tidak apa-apa, Bu. Soalnya semalam saya melihat monyet putih duduk di bawah pohon beringin. Monyetnya besar sekali, seperti gorila." Mertua saya diam, kemudian menjawab, "Kamu lihat monyet putih itu?" Di pemakaman itu memang ada monyet putihnya dan juga monyet-monyet liar-liar lainnya. Karena pemakaman itu biasa digunakan oleh orang-orang yang meminta kekayaan. Dan monyet putih yang kamu lihat itu adalah raja dari monyet-monyet itu. Dan untuk orang yang mengambil pesugihan pada monyet itu, jika meninggal, harus dimakamkan di pemakaman itu. Dan katanya pula kalau monyet-monyet liar yang ada di tempat itu, semuanya adalah jelmaan dari orang-orang yang menuntut pesugihan di tempat itu. Saya pun terdiam. Kemudian mertua saya melanjutkan, "Sebentar kita ke rumah Kiai. Kamu harus doakan karena kamu sudah melihat monyet putih itu. Dan katanya siapa saja yang melihat monyet putih itu, jika tidak menyembahkan sesuatu kepadanya, maka monyet itu akan selalu mengganggu orang yang melihatnya." Saya pun bertanya, apa yang harus dipersembahkan jika melihat monyet itu? "Bayi. Setiap kamu hamil, maka anakmu jika telah berusia 7 bulan akan diambil oleh monyet tersebut." Spontan saya pun merinding dan ketakutan. Sorenya setelah asar, saya, suami dan mertua pergi ke rumah Kiai yang dimaksud. Dan setelah lama bercakap-cakap menyampaikan maksud kedatangan kami,
Kiai itu pun mengambil botol air yang kami bawa dari rumah dan kemudian mendoakan air itu. Setelah itu dia berpesan agar saya memakai air itu buat mandi sebanyak 3 hari dan memberikan saya beberapa doa agar jika saya mendapat hal-hal yang aneh, saya harus membaca doa itu. Setelah berpamitan, kami pun pulang. Malamnya setelah makan malam, kami masuk ke kamar masing-masing. Dan karena memang masih daerah perkampungan, baru jam 8 malam, suasana sudah sangat sunyi sekali. Saya pun tertidur. Tiba-tiba, saya seperti dibangunkan. Saya mendengar di atas atap, seperti ada yang menarik-narik, atau seperti menggeser atap seng itu. Bulu kuduk saya merinding. Perasaan saya tidak enak. Kemudian seperti ada yang berbisik di telinga saya untuk membaca doa yang telah diberikan oleh kiai tadi. Segera saya membaca doa tersebut sebanyak 3 kali. Pada saat terakhir saya membacanya, tiba-tiba di atas rumah terdengar seperti suara ledakan yang amat besar dan membangunkan seisi rumah. Malam itu kami semua tidak ada yang tidur setelah saya menceritakan apa yang saya dengar dan bunyi ledakan tadi. Esoknya pagi-pagi kembali kami ke rumah kiai dan menceritakan apa yang terjadi. Pak Kiai berkata, beliau sudah tahu dan beliau pula yang membisikkan kepada saya agar membaca doa yang telah dia berikan. Rupanya Pak Kiai itu semenjak kami pulang selalu memantau keadaan saya dalam zikirnya. Alhamdulillah, sampai saya pulang kembali, saya tidak pernah lagi mengalami hal tersebut. Namun yang selalu menjadi pertanyaan saya, apakah yang sudah menggeser seng rumah dan meledak di atap rumah mertua saya itu? Demikian cerita nyata yang saya alami. Mohon maaf jika ada salah kata. Oke, itulah akhir dari cerita horor kita di malam hari ini. Kalau kalian punya cerita mistis atau pengalaman mistis, bisa kalian kirimkan ke denny.ristanto1104@gmail.com supaya cerita kamu bisa dibacakan di sini. Semoga kalian terhibur dengan cerita tadi. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.